Tentunya ini topik yang cukup panas ya. Panas ya. Betul, apalagi sejak tanggal 9 September ada 5 alasan yang membuat kita ingin mengkaji. Yang pertama, Teman-teman sekalian akan mendapatkan pengertian yang baik dan efektivitas dari PSBB ini akan maksimal. Minasan, konnichiwa. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya, Dr. Chongjen dan Saya Dr. Azuma di Takenoko Takenoko Clinic Clinic Channel. Ya, hari ini kita akan membahas topik yang cukup seru, yaitu penerapan PSBB yang kembali dilaksanakan di DKI Jakarta. Tentunya ini topik yang cukup panas ya. Betul, apalagi sejak tanggal 9 September ketika gubernur kita menarik rem darurat PSBB. Rem darurat itu menjadi frase yang lagi panas ya. Betul. Oke. Dan akhirnya cukup banyak sekali pro dan kontra. Ya, ada yang setuju lakukan itu, ada yang tidak setuju. Ya, memang dampaknya cukup besar gitu ya kan. Tetapi hari ini ya 14 September tetap sudah dijalankan, ya sudah resmi ya dilaksanakannya PSBB, dan mau nggak mau kita tetap harus menjalankan itu ya. Dari sekian banyak pro dan kontra ya dok ya, kita tetap akan membahas dari segi medis ya kan. Betul. Supaya kita punya pandangan yang lebih tepat, agar ya kita tahulah bagaimana kita harusnya menghadapi pencegahan penularan COVID-19 ini. Benar nggak? Ya, di video kali ini kita akan membahas beberapa poin penting ya. Ada 5 alasan yang membuat kita ingin mengkaji. Yang pertama, kita lihat dari kasus aktif ya. Yang kedua, kita melihat dari kapasitas rumah sakit ya. Kemudian kita melihat juga pentingnya kurva ya, untuk flattening kurva. Kemudian yang keempat, adanya klaster-klaster penyebaran COVID di DKI Jakarta ini. Dan yang kelima, pelaksanaan dari pencegahan 3M. Apakah sudah berjalan dengan baik atau enggak? Kalau saya lihat memang dari 5 topik yang akan kita bahas hari ini, 3 topik pertama itu akan lebih ke pengertian ya. Jadi alasan kenapa harus dilakukannya PSBB kembali, dan mungkin pesan dari saya, pengertian yang baik itu akan membawa dampak yang baik. Jadi kita berharap dengan menonton video ini, teman-teman sekalian akan mendapatkan pengertian yang baik dan efektivitas dari PSBB ini akan maksimal. Oke, jadi pertama topiknya tadi peningkatan jumlah kasus ya dok? Iya, benar dok. Oke, jadi terkait peningkatan jumlah kasus, ini memang kita dapat melihat secara informasinya sudah sangat terbuka ya dok saat ini. Jadi dari website-websitenya Departemen Kesehatan, Menteri Kesehatan, ataupun dari DKI Jakarta sendiri, itu kita dapat mengakses dan kita dapat melihat data-datanya. Menurut paparan dari Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, peningkatan jumlah kasus di DKI Jakarta itu cukup signifikan, terutama dari tanggal 1 Juli. Jadi kita dapat melihat pada grafik itu sumbu X yang menunjukkan perkembangan waktu itu dibuat pada tanggal 1 dan 1. Jadi 1 Juli, 1 Agustus ke 1 September. Nah, dari 1 Juli sampai Agustus itu peningkatannya kita dapat lihat sangat signifikan. Dan berdasarkan grafik ini, kita dapat melihat yang disebut trend line atau kira-kira proyeksinya angka ini akan naik atau turun. Nah, dan kalau kita perhatikan, bila tidak diambil tindakan apa-apa, itu cenderung jumlah kasus akan naik. Betul sih. Betul dok? Seperti kita lihat itu ya dok, yang garis merah itu kan, laju sekarang ya kan, terus akan meningkat kalau misalnya kita nggak lakukan tindakan gitu ya. Iya. Lalu kita masuk ke topik nomor 2. Jadi kapasitas bed di rumah sakit. Oke. Terutama kali ini yang akan kita bahas adalah bed isolasi. Kita dapat melihat di grafik yang pertama. Jadi mengikuti kenaikan dari jumlah kasus, jumlah ranjang isolasi di rumah sakit pun ikut terpenuhi. Jadi kita punya satu istilah BOR. Ini adalah singkatan dari bed occupancy rate. Nah, jadi kita punya ranjang isolasi, ruang isolasi berapa, terisi berapa, itu akan diambil persentase.
Iya. Oke. Jadi bed occupancy rate di rumah sakit rujukan COVID atau rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 itu semakin penuh. Ya, Oke. Nah, ini menurut pemaparan yang resmi itu diproyeksikan bed isolasi di DKI Jakarta itu dapat penuh 100% pada 17 September bila tidak ada tindakan apa-apa. Itu artinya bentar lagi ya. Bentar Hari lagi. ini tanggal 14. 3 hari lagi kalau nggak kita melakukan apa-apa maka bednya akan penuh. Bednya akan penuh. Dan ini akan menjadi kegawatan ya. Betul. Kalau misalnya nggak bednya penuh, maka artinya orang lain yang positif, OTG yang positif mau isolasi terpaksa harus isolasi mandiri di rumah. Iya. Belum tentu kalau misalnya dia nggak sanggup untuk isolasi mandiri di rumah. Betul. Akhirnya penyebaran itu kan terjadi. Iya. Bener kan? Betul. Iya. Jadi grafik berikut ini menunjukkan bed occupancy rate untuk ruang ICU, Intensive Care Unit. Nah, jadi untuk pasien-pasien COVID-19 dengan perburukan, apakah mereka membutuhkan ventilator atau ECMO atau alat-alat khusus lain atau monitor yang ketat. Nah, itu dibutuhkan ruangan-ruangan ICU. Nah, ruang ICU itu juga akan diproyeksikan full 100% pada 15 September. Nah, ini pun kalau menurut pendapat kami itu menjadi dasar pertimbangan kenapa watchful waiting atau perpanjangan masa PSBB transisi ini memiliki resiko sehingga diambillah suatu tindakan, action gitu. Jadi keputusan ini sangat tepat dan kemarin juga aku baca berita ya, Iya. ID juga setuju dengan tindakan PSBB ini kembali. Betul. Ya, supaya kita bisa mengontrol, mengendalikan tingginya peningkatan kasus ini. Iya. Berikutnya yaitu kita mau kembali lagi, saya ingin mengajak kepada teman-teman semua yang ada di rumah, kita ingat lagi kurva yang seperti ini. Ya, kurva yang seperti ini kalau kita di awal-awal kejadian COVID ini, ya ini cukup booming ya. Ini banyak yang bikin video juga ya, Betul, Dok, ya? banyak yang bikin video juga untuk menjelaskan apa sih maksud dari kurva ini dan apa dampaknya kalau kita tidak melakukan pencegahan atau kita tidak melakukan flattening the curve. Kalau kita lihat kurva warna merah itu yang artinya without protective measure itu kita lihat garis Y-nya itu adalah jumlah kasus ya, kemudian untuk garis X-nya itu adalah length of time, yaitu perjalanan waktu dari kasusnya mulai dari kasus pertama ditemukan. Kurva warna merah itu kalau misalnya tidak dilakukan pencegahan sehingga kasusnya tiba-tiba melonjak naik yang akhirnya melampaui dari kapasitas sistem kesehatan itu sendiri. Oke, jadi garis titik-titik nih, Dok. Betul. Garis titik-titik ini itu yang menjadi patokan sistem kesehatan apakah mampu menangani kasus tersebut. Baik. Ya, seperti yang kita bisa lihat yang tadi dokter jelasin, ruang isolasi, ya kan, ICU ataupun alat-alat yang akan digunakan dalam penanganan kasus ini, ya itu adalah sebuah garis di mana itu batas kapasitas kemampuan kesehatan tenaga medis dalam menangani kasus itu. Jadi kalau kita lihat kurva merah ini kalau melampaui maka akan terjadi sebuah lingkaran setan. Itu kasusnya mungkin akan terus naik sampai akhirnya kita butuh bantuan dari negara lain dan lain-lainnya ya. Akhirnya baru bisa kita turunkan lagi. Ya, ini korbannya tuh banyak, nggak hanya penduduk, bahkan tenaga medis pun bisa menjadi korban juga. Betul. Karena kita pun di lapangan mungkin dengan APD lengkap kita tidak bisa bertugas full gitu ya, Iya. dan memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, ya, jadi ini yang sangat ditakutkan. Maka dari itu kita perlu flattening curve. Ya, kita harus kembalikan menjadi kurva warna biru ini, ya, memperlambat laju dari penularannya. Ya, Oke. kan? Saya mengambil sedikit poin dokter di sini. Berarti PSBB ini bukan berarti kasusnya langsung hilang Ya. atau
langsung grafiknya turun drastis gitu. Iya. Bukan ya, Dok? Bukan. Oke. Bukan. Jadi kita ingin memperlambat dari tingkat penularannya. Actually dari sini untuk melakukan supaya dia bisa flattening, sebenarnya ada dua cara. Ya, ada dua cara. Cara yang pertama yaitu salah satunya PSBB ini, Baik. ya, supaya kita bisa menunda. Yang kedua sebenarnya adalah ya tingkatkan kapasitasnya. Cuma untuk meningkatkan kapasitas ini jauh lebih sulit dibandingkan kita menurunkan tingkat penularan, karena Betul, kita betul. bicara Setuju. infrastruktur, ya kan, kita butuh alat dan lain-lain. Gitu ya. Oke, saya rasa memang usaha dari semua pihak, semua elemen masyarakat diperlukan ya, Dokter ya. Betul banget. Alasan berikutnya, ya, alasan keempat ini cukup mencengangkan. Bukan tidak, pemerintah bukan tidak menambahkan kapasitas. Tapi ini data yang sangat menarik dan sebenarnya bagi